Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Langsung aja ya, kita mau bahas gimana teknologi video AI yang makin realistis, contohnya Google Veo 3 itu mulai ngubah industri hiburan dewasa. Iya nih. Kita udah kumpulin beberapa sumber ya, soal teknologinya, ekonomi, dampak ke aktor, sama isu etika dan hukumnya. Misi kita kali ini, seperti biasa, nyaring intisarinya buat Anda semua. Betul, teknologi kayak Vio 3 yang rilis Mei 2025 ini emang eh, cukup bikin kaget sih. Bisa bikin video dari teks atau gambar realistis banget. Realistis ya. Iya, lengkap sama audio, dialog, lip sync-nya juga lumayan rapi, walau perhatiin jauhnya ya masih 720p gitu. Tapi, ada batasan penting nih yang perlu dicatat ya. Durasinya itu loh. Nah, itu dia. Masih pendek kan? Vio 3 katanya cuma sampai 8 detik ya. Kalau Sora dari OpenAI bisa lebih 20 detik gitu untuk paket Pro. Iya, betul. Jadi saat ini AI ya lebih cocok buat klip-klip pendek aja. Kebayang sih, bikin adegan semenit aja perlu nyambung, berapa tuh? 7 atau 8 klip. Harus mulus lagi nyambungnya. Wah ya, itu tantangan teknis dan artistik sendiri. Agak susah kalau mau bikin cerita yang kompleks gitu. Nah, masuk ke ekonominya nih. Ini menarik banget. Produksi film dewasa tradisional kan, wah biayanya gede ya. Gede banget, modal awal aja peralatan itu bisa 12.300-an. Terus talenta ya sekitar $10.000 buat film standar 6 adegan. Belum kru, lokasi syuting. Bisa $1.000 sehari katanya. Iya, itu belum lain-lainnya. Nah, bandingin sama AI. Modal langganannya kan paling 18 sampai $500 sebulan. Jauh banget ya. Secara teori nih, biaya per menit bisa anjlok dari, katakanlah, 800 sampai $10.000, jadi mungkin cuma 5 sampai $10. Potensinya sih gitu, efisiensi luar biasa. Tapi ada catatan penting juga nih dari sumbernya soal biaya tersembunyi. Oh iya? Gimana tuh? Bisa jadi mayoritas hasil AI-nya mungkin ya 90% lah. Itu nggak sesuai harapan. Atau ya nggak guna gitu. Ah, oke. Tapi kredit langganan tetap kepake kan? Jadi ya hematnya mungkin nggak sedramatis itu juga kalau dihitung-hitung lagi. Masuk akal sih. Tapi tetap aja ini mengubah fundamental ekonominya kan? Banget. Geser dari modal gede di awal buat beli alat, jadi biaya operasional bulanan, langganan doang. Artinya, hambatan masuk buat kreator independen atau studio kecil jadi rendah banget ya. Di industri ini kan banyak tuh yang skalanya kecil. Betul sekali. Nah, terus gimana dampaknya buat aktor manusianya? Nah, ini dia. Sumber-sumber kita ngasih indikasi potensi penurunan permintaan itu signifikan. Apalagi aktor di industri ini kan secara historis, posisi tawarnya sama perlindungan kerjanya agak lemah ya. Jadi lebih rentan kena disrupsi ginian. Iya, bener. Terus ada tren juga kan, aktor mulai lisensiin kemiripan digitalnya. Semacam kembaran digital gitu. Oh iya ya, itu bisa jadi sumber pendapatan pasif ya buat mereka. Bisa jadi, tapi risikonya yaitu bisa kehilangan kontrol atas citra mereka. Apalagi kalau kontrak sama hukumnya belum kuat ngelindungin. Benar juga, tapi di sisi lain nih, AI ini kan buka peluang hyper customization. Nah, ini dia sisi lainnya. Bikin karakter atau skenario fantasi yang spesifik banget. Sumber kita nyontohin alien erotis atau wanita 3 payudara gitu. Haha, ya ya. Sesuatu yang susah atau nggak mungkin kalau pakai aktor manusia kan? Betul. Jadi AI bisa ngelayanin ceruk fantasi yang wah personal banget. Nah, ini nyambung ke isu etika sama hukumnya, yang sekarang lagi berusaha ngejar. Telat terus ya kayaknya. Iya, ancaman deepfake yang non-konsensual itu nyata banget. Statistiknya ngeri loh. 98% deepfake di internet itu pornografi. Astaga. Dan 99% korbannya perempuan. Ini dari sumber kita ya. Gila sih. Tapi ada langkah hukum kan kayak di US itu ada undang-undang Take It Down yang baru Mei 2025. Iya, itu kriminalisasi penyebaran deepfake sama gambar intim non-konsensual di level federal. Platform wajib hapus dalam 48 jam. Termasuk juga CSAM ya, materi pelecehan anak yang dibikin AI juga ilegal. Sama aja kayak yang tradisional. Perusahaan teknologinya juga mulai respons kan.
Google katanya pakai watermark sama tag metadata di hasil VO. Iya, tapi ini sering dibilang kayak balapan senjata aja antara yang bikin sama yang deteksi. Bener. Seberapa efektif solusi teknis gini dalam jangka panjang masih jadi pertanyaan besar sih. Nah, ini semua nimbulin isu yang lebih dalam lagi soal krisis otentisitas. Makin susah bedain mana AI, mana asli. Betul. Terus ada paradoks persetujuan juga. Daya tarik utama AI kan kustomisasi tanpa batas itu. Tapi ya itu, bisa nabrak norma etika soal persetujuan. Entah data latihannya atau pakai kemiripan orang tanpa izin. Jadi kalau kita rangkum intinya buat Anda nih, teknologi video AI ini larinya kencang banget. Nawarin visual realistis, potensi hemat biaya, walau ada inefisiensinya juga. Iya, AI bikin hyper customization jadi mungkin, tapi di saat yang sama ya ngancam kerjaan aktor, terus munculin masalah etika serius soal deepfake dan izin. Regulasi berusaha ngejar, tapi ya gitu deh, teknologi lari duluan. Kemungkinan besar sih ke depan bakal modelnya hibrida ya, gabungin AI buat tugas tertentu sama kreativitas manusia buat cerita dan emosinya. Bakal muncul peran baru juga kayaknya, prompt engineer atau kurator konten AI gitu. Bisa jadi. Nah, kalau kita tarik ke gambaran lebih besar lagi nih, coba deh Anda renungin, pas AI makin jago bikin pengalaman yang super realistis, bisa diatur sesuka hati. Mungkin nanti nyambung ke VR, AR buat interaksi langsung. Apa dampaknya ke nilai yang kita kasih buat hubungan manusia yang asli? Gimana soal ketidaksempurnaan kita, pengalaman fisik bareng, dalam keintiman? Pertanyaan lanjutannya kan gimana ini bisa ngebentuk ulang, bukan cuma hiburan ya, tapi pemahaman dasar kita soal hubungan, koneksi, dan apa sih artinya jadi otentik di era yang makin sintetis ini? Pertanyaan bagus tuh, buat dibawa pulang dan dipikirin. Oke, sampai di sini dulu deep dive kita kali ini. Sampai jumpa lagi.